Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ilmu Kalam, dengan saya Gia Sugarto. Saya Desi Safitri. Saya Syifal Fitri. Berhubungan dengan adanya teman saya yang lagi sakit, yaitu Najla, jadi tidak bisa hadir. Jadi saya akan mempresentasikan perbedaan antara teologi klasik dan teologi modern. Untuk teologi klasik, tokohnya yaitu Al-Ghazali, dan untuk teologi modern yaitu tokohnya Paul Tillich. Perbedaan antara teologi modern dan klasik dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti pendekatan terhadap wahyu, rasio, tradisi, dan pemahaman tentang Tuhan. Berikut adalah perbandingan antara teologi modern dan klasik dengan mengambil contoh masing-masing Al-Ghazali sebagai tokoh klasik dan Paul Tillich sebagai teologi modern. Yang pertama ada teologi klasik, yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang teolog dan filsuf yang dikenal dengan pendekatannya yang sangat rasional terhadap teologi. Dalam karya terkenalnya Ihya Ulum Al-Din serta dalam Tafsir Al-Mustafa, Al-Ghazali mencoba memadukan antara akal dan wahyu. Ciri-ciri teologi klasik melalui Al-Ghazali. Wahyu sebagai sumber utama. Al-Ghazali menganggap wahyu sebagai sumber utama. Al-Ghazali menganggap wahyu dalam konteks Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber kebenaran utama. Ia percaya bahwa wahyu adalah petunjuk hidup yang datang langsung dari Tuhan, yang harus diterima dengan iman dan kepatuhan. Oke, jadi saya akan melanjutkan pembahasannya. Jadi penggunaan penggunaan rasio terbatas. Meskipun Al-Ghazali menggunakan akal untuk membahas masalah-masalah teologis, ia menekankan bahwa rasio manusia terbatas dalam memahami kebenaran absolut yang datang dari Tuhan. Akal manusia hanya bisa memahami bagian tertentu dari wahyu dan tidak dapat sepenuhnya mengerti misteri ilahi. Ortodoks teologi klasik seperti yang dikembangkan oleh Al-Ghazali sangat menghargai ortodoksi dari penerimaan terhadap doktrin-doktrin tradisional, serta menekankan pada pentingnya ibadah dan praktek agama. Sebagai contoh, Al-Ghazali menulis tentang tafsiyah, penyucian jiwa, dan kasyif, penyingkapan ilahi, yang menekankan pengalaman mistis sebagai cara untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dalam bidang filsafat, Al-Ghazali mengkritik filsuf-filsuf seperti Aristoteles dan para pemikir rasionalis lainnya yang mencoba memahami Tuhan dan alam semesta hanya dengan akal. Al-Ghazali berargumen bahwa akal tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan kebenaran spiritual yang terkandung dalam wahyu. Yang selanjutnya ada teologi modern Paul Tillich. Siapa sih Paul Tillich itu? Paul Tillich adalah seorang teologi dan filsuf Jerman yang terkenal dengan pemikirannya yang menghubungkan filsafat eksistensialisme dengan teologi. Ia merupakan salah satu tokoh besar dalam teologi modern yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Ciri-ciri teologi modern melalui Paul Tillich apa saja sih? Yang pertama itu mencari makna eksistensial. Tillich lebih menekankan pada pengalaman pribadi dan eksistensial dalam memahami Tuhan. Ia berpandangan bahwa manusia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti siapa sih saya, mengapa saya ada, dan apa tujuan hidup saya dalam pencarian mereka akan Tuhan. Good as the ground of being, Tillich mendefinisikan Tuhan bukan sebagai entitas personal dan terpisah dalam dunia, tetapi sebagai dasar keberadaan. Tuhan adalah realitas yang melandasi semua yang ada, dan manusia harus menyadari keterhubungan dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tantangan terhadap doktrin tradisional, Tillich seringkali mengkritik doktrin-doktrin teologi yang bersifat dogmatis, lebih memilih pendekatan dengan menekankan pemahaman agama yang bersifat simbolis dan filosofis. Tillich berpendapat bahwa bahasa teologi klasik yang menggunakan istilah-istilah seperti Tuhan, surga, dan neraka seringkali terlalu terbatas dalam harus dipahami dalam konteks simbolis. Dalam
teologi modern, terutama dengan pemikiran Tillich, ada kecenderungan untuk lebih inklusif terhadap berbagai pemikiran agama dan filsafat lainnya. Tillich berpendapat bahwa pencarian makna adalah pengalaman universal bagi semua umat manusia dan tidak terbatas hanya pada satu tradisi agama saja. Contoh pemikiran Tillich berpendapat bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pemahaman tradisional, tetapi lebih sebagai prinsip atau kekuatan yang menghubungkan semua eksistensi. Dalam karyanya, Systematic Theology, ia menyatakan bahwa Tuhan adalah dasar keberadaan. Ia juga menyarankan bahwa teologi harus berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh manusia modern, yaitu bahasa simbolik dan filosofis yang mencerminkan pengalaman manusia dan pencarian makna yang lebih dalam kehidupan. Kesimpulannya, teologi klasik seperti yang diajarkan oleh Al-Ghazali lebih menekankan pada penerimaan wahyu sebagai kebenaran mutlak dan penggunaan akal dalam batasan tertentu untuk memahami agama. Sebaliknya, teologi modern seperti yang diajarkan oleh Paul Tillich lebih menekankan pada pencarian makna eksistensial melalui pengalaman manusia dan pemahaman simbolik tentang Tuhan yang melampaui doktrin-doktrin tradisional. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.